Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian bertanya, mengapa justru orang yang tampak biasa, dengan sandal jepit dan baju seadanya, dipilih untuk menjalani perjalanan spiritual yang tidak bisa ditempuh oleh orang yang belajar bertahun-tahun? Dan pernahkah terlintas di benakmu, bahwa peristiwa-peristiwa ganjil di dunia ini tidak selalu datang dengan peringatan besar, tapi justru muncul diam-diam, dalam asap rokok, dalam senyuman, atau dalam gelas kopi yang tinggal ampasnya? Karena itulah, dengarkan kisah ini dengan hati yang tenang. Jangan buru-buru menyimpulkan. Sebab cerita ini bukan tentang menjadi hebat, tapi tentang menerima panggilan yang tidak semua orang sanggup mendengar. Malam itu sunyi. Angin malam bertiup pelan seperti bisikan yang malu-malu. Di sebuah desa kecil bernama Karanggedang, suasana malam satu suro terasa berbeda. Tidak ada suara motor. Tidak ada suara televisi. Bahkan jangkrik pun seperti mengecilkan suaranya. Di pojok pos ronda, tempat biasa bapak-bapak ngopi dan gibah politik warung kopi, duduk seorang pria bersarung kotak-kotak, berbaju lengan pendek, dan sandal jepitnya warna hijau. Sudah aus, bagian depannya sedikit tertekuk ke atas, khas sandal jepit veteran. Di tangannya ada sebatang rokok kretek yang sedang ia isap pelan. Setiap kali asap keluar dari mulutnya, matanya menatap ke arah langit seolah sedang mencari sesuatu. Itulah Wali Paidi, pria yang oleh orang kampung disebut aneh tapi berkah. Dia tidak pernah marah, suka guyon, dan kalau bicara sering tidak masuk akal. Tapi entah mengapa, orang gila pun bisa sembuh setelah duduk dengannya. Bayi rewel bisa tenang kalau digendong olehnya. Dan setiap malam Jumat Legi, langgar kecil tempat ia tinggal selalu harum wangi kayu cendana meskipun tidak pernah disemprot parfum. Paidi sendiri tidak pernah mengaku sebagai wali. Bahkan ia sering bilang, "Lhawong aku ini wong deso biasa. Lhawong sholatku kadang bolong. Duitku pas-pasan. Baju cuma 2. Wali dari mana?" Tapi malam itu berbeda. Ia sendirian. Kopi tinggal ampas, dan rokok tinggal 2 batang. Di atasnya, langit seakan menggantung lebih dekat dari biasanya. Bintang-bintang seperti diam, mengawasi. Saat ia menyalakan kretek yang kedua, sesuatu terjadi. Asapnya tidak buyar seperti biasa. Asap itu naik ke udara, lalu berputar pelan. Lambat laun membentuk pola yang aneh. Semakin lama semakin jelas. Sebuah perahu. Bukan perahu biasa. Ini adalah perahu yang menyala api. Tapi anehnya, api itu tidak menghanguskan. Warnanya bukan merah menyala, melainkan jingga keemasan. Indah, memikat, dan menggetarkan. Paidi menyipitkan mata. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengangguk pelan, lalu gumamnya keluar lirih. "Wes, iki mesti wis wayahe." Lalu ia berdiri, mengibaskan sarungnya yang penuh abu rokok. Dan perlahan, ia berjalan ke arah sungai di belakang desa. Langkahnya tenang. Tapi hati orang-orang yang diam-diam melihat dari balik jendela mulai bergetar. "Paidi, arep neng endi? Malam-malam begini." Tak ada yang berani menyapa. Tak ada yang berani keluar. Mereka hanya mengintip dari balik tirai, melihat lelaki sederhana itu berjalan seperti tersedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Di pinggir sungai, kabut mulai turun. Air sungai yang biasanya tenang, kini berputar. Seperti pusaran. Seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah. Dan dari dalam kabut, perlahan muncul sosok.
Sebuah perahu. Perahu itu tidak bersandar. Ia melayang beberapa senti di atas air. Badannya menyala lembut, seperti bara api yang hangat. Di atas perahu, berdiri seorang lelaki tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain tipis, tapi sorot matanya tajam, dalam, menembus. Pak Idi tersenyum. Jemputanku Tekoyo? Ya wis, ayo. Tanpa banyak bicara, ia melangkah ke atas air. Air sungai tidak tenggelamkan kakinya, justru seolah memberi jalan. Seperti lapisan kaca bening yang menopang tubuhnya. Dan ketika kakinya menginjak perahu, sosok berjubah itu bicara. Kamu dipanggil. Waktu sedang terbuka. Perjalanan dimulai. Perahu itu lalu bergetar pelan. Perlahan mundur dari tepi sungai, lalu berbalik arah, dan masuk ke dalam pusaran kabut. Warga desa yang menonton dari kejauhan hanya bisa melongo. Beberapa langsung mengucap istighfar. Beberapa lainnya pingsan. Pak Idi ilang nang kabut. Apa yang ada di sekitar mereka bukan lagi desa, bukan pula sungai. Semuanya berubah. Mereka seolah melaju di atas lintasan cahaya. Langit berubah warna setiap detik. Kadang biru, kadang hitam pekat, kadang merah darah. Di sisi kanan dan kiri, tampak gambar-gambar mengambang seperti layar besar, tapi tidak berbentuk film. Gambar-gambar itu bergerak, hidup, mengisahkan sesuatu. Ada keraton kuno, ada perang saudara, ada ulama-ulama tua sedang mengajar di surau. Ada penjajah Belanda menindas rakyat. Ada anak-anak kecil membaca Al-Quran di surau bambu. Pak Idi memperhatikan semuanya. Iki, gambar masa lalu. Sosok berjubah mengangguk. Ini adalah sungai waktu. Tempat arus masa lalu, kini, dan masa depan bertemu. Pak Idi duduk di lantai perahu, mengambil satu batang rokok terakhir dari sakunya, menyalakan dengan api kecil dari saku bajunya. Emboyo, tapi rokokku tak bawa ternyata. Alhamdulillah. Ia mengisap pelan, menghembuskan ke langit. Tiba-tiba, dari asap itu muncul bayangan lain. Seorang pria berjubah putih berdiri sendiri di tepi sungai cahaya. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya seperti menatap langsung ke dalam dada Pak Idi. Sopo kui, gumam Pak Idi pelan. Sosok pemandu menjawab, itulah Wali Agung. Dia sedang menunggu, tapi belum waktunya engkau bertemu dengannya. Perahu melaju terus, melewati lorong-lorong cahaya, melewati dimensi yang tak dikenal oleh manusia biasa, hingga akhirnya, di depan mereka terbuka pulau kecil. Pulau itu tak besar, tapi dari atasnya terpancar cahaya lembut seperti sinar bulan. Tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Di atas pulau, tampak beberapa orang duduk melingkar. Semuanya berjubah. Wajah mereka tenang. Mereka sedang menunggu. Sosok pemandu menunjuk ke pulau itu. Mereka sudah menunggumu. Masuklah. Pak Idi berdiri, menepuk-nepuk lututnya, membetulkan sandal jepitnya yang sedikit miring. Yowis, bismillah. Ia melompat turun dari perahu, dan kakinya mendarat di tanah pulau itu dengan lembut. Dan saat itu, waktu seperti berhenti. Langit menjadi biru lembut. Angin bertiup pelan. Dan satu persatu, para sosok berjubah itu menoleh ke arahnya, sambil tersenyum. Seorang lelaki tua berdiri dari tengah lingkaran. Jubahnya putih keperakan. Janggutnya panjang, dan matanya penuh kasih sayang. Selamat datang, Pak Idi. Kami sudah lama menunggumu. Pak Idi menyipitkan mata. Jenengan siapa? Ngundang-undang, tapi hendak kirim undangan.
Tawa pelan terdengar. Lalu lelaki tua itu menjawab, "Kami adalah para penjaga waktu. Dan kamu, Pak Idi, telah dipanggil karena ada bagian sejarah yang hilang. Dan hanya kamu yang bisa membawanya kembali." Pak Idi terdiam. Rokoknya masih menyala. Dan malam itu, di tengah pulau yang tidak ada di peta, waktu dan takdir mulai membuka pintunya. Wali Paidi berdiri di tengah pulau itu. Tanahnya bukan seperti tanah biasa. Jika diinjak, terasa lembut, hangat, dan sedikit bergetar seperti jantung yang berdetak. Di sekelilingnya, para sosok berjubah putih membentuk lingkaran. Mereka tidak bicara, tapi dari cara mereka menatap, Paidi tahu mereka semua mengenalnya. Ia mengedarkan pandangan. "Ini tempat apaan toh?" Semacam rapat RT-nya para wali. Seseorang tertawa pelan. Suaranya tua, seperti suara bambu digesek angin malam. Lelaki tua berjanggut panjang yang tadi menyambut, kini melangkah ke depan. "Kami para penjaga warisan sejarah ruhani bangsa ini. Pulau ini tak bisa dimasuki manusia biasa. Hanya mereka yang terpilih dari garis takdir yang bisa sampai ke sini." Pak Idi nyengir. "Lah aku kok iya so mlebu? Padahal enggak pernah daftar." Lelaki tua itu tersenyum. "Karena engkau bagian dari rahasia yang hilang. Karena engkau bukan sekadar wali Pak Idi dari Karanggedang. Tapi..." Ia berhenti. Matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Engkau adalah penghubung antara masa lalu yang disembunyikan dan masa depan yang terancam gelap." Pak Idi menyipitkan mata. "Kok yo aku terus?" Ia berjalan ke samping. Duduk di atas batu pipih. Mengeluarkan rokok kretek dari balik sarung. Tapi, batangnya tinggal satu. "Loh, rokokku wes entek. Iki yang terakhir. Gawat tenan." Salah satu sosok berjubah tiba-tiba mengangkat tangan. Dari langit turun kantong kecil anyaman pandan. Pak Idi membukanya. Di dalamnya, berisi tembakau harum, cengkeh, dan beberapa batang rokok baru. Bahkan korek api dari batu. Wah, pelayanan mewah. Ngeri. Semua tersenyum. Tapi keheningan kembali datang saat lelaki tua itu bicara. "Kami akan membawamu ke masa yang sudah dihapus dari sejarah. Satu kisah yang seharusnya dikenang, tapi telah disembunyikan oleh penguasa dunia. Sebuah tragedi dan sebuah keagungan. Tentang seorang alim dari tanah Jawa yang menghilang tanpa jejak dan kematiannya tidak pernah dicatat." Pak Idi menoleh. "Jenenge siapa?" Lelaki itu diam sejenak. Dia dikenal sebagai Kiai Sulaiman dari Gunung Lawu. Saat nama itu disebut, langit di atas pulau bergemuruh pelan. Angin bertiup lebih kencang. Kabut menyelimuti daratan. Dan perahu api di pinggir sungai waktu menyala lebih terang. Kiai Sulaiman adalah sosok penjaga ilmu hakikat. Ia tahu rahasia tentang jantung Nusantara. Tapi saat Belanda datang, ia menghilang. Bahkan keturunannya pun disembunyikan. Pak Idi berdiri. "Lah terus, aku kudu apa?" "Kamu harus kembali ke masa itu. Menelusuri jejak beliau. Menemukan warisan ilmu dan rahasia yang ia sembunyikan. Tapi ingat, tidak semua yang kamu temui di masa lalu akan menerima kehadiranmu. Waktu adalah jalan yang berbahaya. Jika kamu salah bicara, kamu bisa mengubah sejarah." Pak Idi mengangguk pelan. "Wes, enggak usah dipanjang-panjangin. Ngelakoni wae." Lalu dia berdiri, menatap perahu api yang kini sudah siap. Sosok-sosok berjubah memberi hormat. Lelaki tua menjentikan jemari. Langit terbuka.
Lorong cahaya menyala dari atas langit turun ke badan perahu. Kabut terangkat. Waktu bergetar. Perahu api melaju kembali. Tapi kali ini, tak ada pemandu. Pak Idi sendiri yang duduk di ujung haluan. Kabut pekat menutupi hutan pinus. Udara dingin menggigit tulang. Dari kejauhan terdengar suara kereta kuda lewat pelan di jalan berbatu. Di balik semak, seorang pemuda bersarung berdiri. Ia membawa tongkat kayu. Napasnya berat. Namanya adalah Kakang Wirya, santri muda dari pesantren Randu Alas. Ia sudah 3 hari mencari gurunya, Kiai Sulaiman, yang pergi ke puncak Lawu untuk semedi dan belum kembali. Tiba-tiba, langit bergetar. Dan dari tengah hutan, muncullah perahu terbang. Perlahan mendarat di atas kolam kecil yang terletak di cekungan bukit. Kakang Wirya gemetar. Apa itu perahu langit? Dari dalam perahu, sosok bersarung, berkemeja lusuh, dan sandal jepit turun. Matanya mengerjap. Wah, jebul adem tenaning kene. Ia melangkah keluar. Saat Kakang Wirya melihat wajahnya, ia langsung bersujud. Wali datang. Pak Idi heran. Loh, aku kok langsung disebut wali tu, Le? Sampeyan pasti utusan dari langit. Saya sudah menunggu pertanda. Lolo, aku cuma disuruh nyari orang hilang, bukan malaikat penyelamat. Namun Pak Idi tahu, ini adalah awal pertemuan besar. Kakang Wirya membawanya ke pondok tua di lereng Lawu. Di sana, ia mulai mendengar desas-desus tentang seorang kiai yang tahu lokasi pintu bumi, tempat di mana rahasia kekuatan Nusantara disimpan. Tentang penjajahan yang bukan hanya fisik, tapi juga rohani. Tentang perjanjian antara para wali dan para leluhur, yang sebentar lagi akan dilanggar. Dan Pak Idi kini berada tepat di tengah pusaran sejarah itu. Tapi Kiai Sulaiman belum ditemukan. Ia menghilang secara misterius di puncak Gunung Lawu, meninggalkan sebuah mantra tertulis di atas kulit kayu. Siapa yang membuka waktu, akan dihukum oleh waktu itu sendiri. Pak Idi menyentuh tulisan itu, dan tiba-tiba, tanah berguncang. Langit terbuka. Dari balik semak-semak, muncul sosok tinggi, berjubah hitam, matanya merah menyala. Kamu bukan bagian dari masa ini. Pulanglah, sebelum waktumu habis. Pak Idi menyipitkan mata. Loh, kok malah diusir? Aku ini tamu, loh. Tapi sosok itu tidak main-main. Ia melayang. Tangannya membentuk pusaran angin. Kakang Wirya terlempar ke tanah. Pak Idi berdiri tenang. Mengambil sebatang rokok. Menyalakan. Mengisap. Menghembuskan ke arah musuh. Dan dari asap itu, muncullah 3 bayangan lain. Sosok-sosok berjubah putih. Mata mereka bercahaya. Kami datang, Pak Idi. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian. Pertarungan cahaya dan kegelapan pun dimulai. Dan semua itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membuka rahasia sejarah yang sudah disembunyikan ratusan tahun. Hening merambat perlahan setelah benturan antara cahaya dan kegelapan mengguncang langit Lawu. Udara mengental, seperti air mendidih yang tiba-tiba membeku. 3 sosok berjubah putih berdiri di depan Pak Idi, membentuk barisan pelindung. Sementara sosok hitam bermata merah itu melayang, tubuhnya mulai memudar, lalu kembali utuh. Kamu bukan bagian dari alur ini. Kamu menodai keseimbangan waktu. Suara makhluk itu berat, seolah keluar dari ribuan tengkorak yang bicara serempak. Wali Pak Idi mengisap rokoknya, lalu meniupkan asap pelan. Lah kok ngegas? Wong aku cuma mau bantu nyari orang hilang.
Gak usah drama tuh, Mas Genderuwo. Sosok berjubah putih yang berdiri di samping Pak Idi menoleh padanya. Itu bukan Genderuwo. Dia adalah penjaga bayang-bayang, utusan dari lorong sejarah yang retak. Ia muncul jika ada yang mengusik titik sejarah yang disegel. Pak Idi menatap makhluk itu. Wah, kayak satpamnya waktu, ya. Sosok hitam itu menjerit. Jeritannya bukan suara, tapi semacam tekanan di kepala yang membuat Kakang Wirya menjerit sambil menutup telinga. Dia menyakiti manusia dengan bisikan, ujar salah satu penjaga. Wali Pak Idi tetap berdiri, tidak takut. Ia menunduk, memungut tanah, dan menggenggamnya. Lalu menggambar sebuah garis melingkar dengan jempolnya. Alif, Lam, Mim. Garis itu menyala pelan. Tanah yang dilukis itu berubah menjadi simbol bercahaya. Sosok hitam berhenti menyerang. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana kamu tahu segel ini? Pak Idi berdiri, menatapnya. Matanya berubah sedikit lebih dalam. Tidak seperti biasanya. Bukan lagi sekadar sosok humoris, tapi seseorang yang menyimpan kunci. Aku cuma Pak Idi, tapi aku juga cucu dari seseorang yang pernah menutup pintu seperti ini. Penjaga bayang-bayang mengerang keras, lalu tubuhnya meledak menjadi asap hitam, menghilang ke celah bebatuan. Langit kembali tenang, tapi hawa dingin tetap menusuk. Pak Idi menoleh ke Kakang Wirya yang masih gemetar. Le, kowe ora opo-opo to? Endang ngadeg, tak kandani ikis kambahmu. Wirya bangkit pelan. Napasnya berat, tapi matanya berbinar. Sampeyan, pasti memang diutus untuk membuka jalur ini. Pak Idi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Sesuatu yang tak ia sadari sebelumnya. Bukan hanya ia bisa membaca simbol kuno, tapi juga tubuhnya tidak lagi terikat oleh logika dunia biasa. Mereka sampai di sebuah pondok tua yang disebut Langgar Batu. Terletak di lereng Lawu, Langgar itu dulunya adalah tempat Kiai Sulaiman bertapa selama 40 malam. Kini kosong. Pintu kayunya ditutupi kain putih, dan di bagian dalamnya terdapat sebuah peti besi kecil yang diikat dengan 7 tali dari ijuk. Kakang Wirya menunduk. Itulah kotak wasiat langit. Dulu Kiai Sulaiman bilang, hanya orang yang datang dari luar waktu yang boleh membukanya. Pak Idi menunduk, memperhatikan peti itu. Lah kok malah dikasih orang deso sandal jepit kayak aku. Tapi saat ia menyentuh peti itu, satu persatu ikatan tali ijuk mulai lepas, sendirinya. Pak Idi terkejut. Wirya pun hanya bisa beristighfar. Dari dalam peti itu, hanya ada selembar kain kafan tua, dengan tulisan Arab gundul yang samar, dan sebuah batu hitam berbentuk mata. Seolah-olah batu itu hidup, melihat mereka. Pak Idi memegangnya. Dan saat itu juga, tubuhnya terhempas ke belakang. Dunia menjadi gelap. Lalu muncul cahaya. Ia melihat sebuah penglihatan. Bukan mimpi, tapi lembaran sejarah yang terbuka. Ia melihat Kiai Sulaiman duduk di tengah puncak Lawu. Di hadapannya, 3 kolonel Belanda, 1 pria Eropa berjubah merah, dan seorang pria Jawa berkumis lebat mengenakan blangkon, wajahnya seperti raja. Mereka berdialog dalam bahasa Belanda dan Jawa kuno. Dan tiba-tiba, sang kiai membuka tanah, dan darinya muncul naskah emas yang memuat rahasia raja-raja sebelum Majapahit. Pak Idi tersentak, kembali ke tubuhnya. Napasnya memburu. Wah, gawat iki. Kiai Sulaiman tahu sesuatu yang gak boleh dibuka sembarangan. Wirya mengangguk. Kiai bilang, rahasia itu akan membangunkan para leluhur yang tertidur.
tapi juga bisa membangkitkan kekuatan gelap yang dulu disegel oleh Sunan Kalijaga sendiri. Pak Idi berdiri. Ia mulai menyadari bahwa tugasnya bukan hanya menemukan Kiai Sulaiman, tapi juga mencegah rahasia itu jatuh ke tangan yang salah. Tapi semuanya menjadi lebih rumit saat tiba-tiba seseorang mengetuk pintu langgar. Tok, tok, tok. Saat dibuka, muncullah seorang perempuan. Wajahnya pucat, memakai kebaya kuno, rambutnya panjang menjuntai. Tapi matanya memancarkan cahaya. Aku adalah cucu Kiai Sulaiman. Semua terdiam. Ia melangkah masuk. Namanya Rara Manggala. Sejak kecil disembunyikan di kaki gunung agar tidak dilacak oleh pengikut ilmu hitam. Tapi kini ia muncul karena mimpi-mimpinya selalu menunjuk satu nama. Wali Paidi. Embah selalu berkata, jika kau datang, maka waktunya telah tiba untuk membuka gerbang Lawu. Tempat terakhir Kiai Sulaiman bersembunyi dari dunia. Pak Idi menatapnya. Lah, kok kabeh ngarepno aku? Aku iki kan cuma orang deso. Rara tersenyum. Tapi darahmu bukan darah biasa. Embah Sulaiman menyebutmu dalam doanya. Meski kita tak tahu siapa ayahmu, siapa kakekmu. Pak Idi tertegun. Ia tak pernah tahu siapa kakeknya. Ibunya hanya berkata, kamu dilahirkan dalam malam hujan, dan setelah itu, bintang jatuh muncul di langit. Ia menoleh ke langit malam. Bintang jatuh melintas. Yowis, ayo, mari kita buka gerbang Lawu. Dan dengan batu mata itu, serta naskah yang tersimpan, mereka bertiga, Paidi, Wirya, dan Rara naik ke puncak gunung, melewati kabut, hutan, dan lorong-lorong waktu yang mulai terbuka perlahan. Tapi di bawah sana, di balik tanah, mata-mata hitam mulai bangkit. Makhluk yang dulu dikurung oleh Sunan Kalijaga, mulai mencium wangi dari batu itu. Dan mereka akan memburu Wali Paidi dengan satu tujuan, menghentikan sejarah yang akan terulang kembali. Angin pagi menyelinap menembus sela-sela dedaunan yang basah oleh embun. Matahari belum benar-benar muncul, tapi langit mulai menua, membiru pudar. 3 sosok berjalan perlahan di lereng Gunung Lawu. Di depan, Wali Paidi masih dengan sarung, kemeja lusuh, dan rokok terselip di bibirnya. Di belakang, Kakang Wirya membawa tas berisi pusaka kain kafan dan batu mata. Rara Manggala melangkah di tengah mereka, mengenakan kebaya ungu lembut, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kecemasan yang dalam. Langkah mereka berhenti di depan sebuah celah batu besar yang menyerupai pintu. Ukiran kuno menghiasi sisi kanan dan kiri, berbentuk huruf Jawa Hanacaraka namun terbalik seolah dibaca dari dunia lain. Sebuah simbol lingkaran terukir tepat di tengah batu, berlambang mata yang terpejam. Rara berdiri di depan batu itu. Tangannya gemetar saat menyentuhkan jari pada ukiran mata. Ini tempatnya. Kiai Sulaiman menutup gerbang ini dari dalam. Hanya satu kunci yang bisa membuka, batu itu. Pak Idi menyodorkan batu mata yang mereka bawa sejak langgar batu. Batu itu mulai bergetar pelan di tangannya. Loh, jangan-jangan ini kayak kunci motor. Kudu dipencet 3 kali baru nyala. Wirya tertawa kecil, walau gugup. Semoga enggak meledak, Kang. Pak Idi menyentuhkan batu itu ke simbol ukiran mata. Saat itu juga, langit seolah merunduk. Suara mendesing menembus tanah, dan udara berubah seperti dipenuhi listrik. Simbol mata terbuka. Batu retak di tengah. Dari balik celah, muncul cahaya ungu yang menari seperti asap. Dan, perlahan, gerbang itu membuka. Suara bebatuan tua yang bergeser,
seperti suara dunia yang sedang membuka rahasianya. Di dalam sebuah lorong penuh ukiran, simbol, cahaya redup dari bebatuan menyala sendiri, mengikuti gerak mereka. Rara berbisik lirih. Inilah lorong waktu yang ditinggalkan para wali. Pak Idi berjalan perlahan. Langkahnya mantap, walau dadanya terasa berat. Dinding lorong itu seolah hidup. Lukisan di sepanjang lorong menggambarkan perang besar. Sosok-sosok berjubah putih melawan makhluk berkepala 3. Di ujung lorong, sebuah ruang bulat, dan di tengahnya ada tahta batu dengan tubuh seseorang duduk diam. Tubuh itu tidak bergerak, tapi rambutnya memutih, dan jubahnya jubah Kiai Sulaiman. Semua terdiam. Pak Idi melangkah mendekat. Ia menyentuh pundak Kiai itu. Tubuh Kiai Sulaiman seperti patung. Beku, tapi masih hidup. Beliau membekukan dirinya untuk menjaga pintu waktu. Rara bersimpuh. Air matanya mengalir. Pak Idi memejamkan mata. Ia duduk di hadapan Kiai, menghembuskan asap rokok ke atas kepala beliau, lalu melafalkan sholawat perlahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan tiba-tiba, jari Kiai itu bergerak. Semua terkejut. Mulut Kiai Sulaiman terbuka pelan. Pak Idi. Suara itu sangat pelan, tapi cukup untuk mengguncang ruangan. Pak Idi tersenyum. Embah. Aku teka, Embah. Kiai Sulaiman membuka matanya. Matanya bening, tapi juga menyimpan kedalaman sejarah. Waktu tak pernah berjalan lurus. Nak, ia melingkar. Dan engkau telah sampai ke titik lingkaran yang tak semua orang bisa lewati. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi cahaya memancar dari telapak tangannya. Mereka akan datang, Pak Idi. Pengikut Suung. Orang-orang yang menyembah ketiadaan, dan ingin menjadikan dunia ini kosong dari makna. Mereka mencari naskah emas yang pernah aku simpan. Wirya menyela. Apa itu naskah emas, Embah? Kiai menoleh padanya. Naskah itu adalah peninggalan rahasia dari zaman sebelum Majapahit. Di dalamnya tercatat nama-nama keturunan raja-raja yang hilang, tempat para penjaga rahasia kerajaan tersembunyi, dan kunci untuk membangkitkan kekuatan yang hanya boleh digunakan jika akhir zaman benar-benar datang. Pak Idi menggaruk kepala. Lah, piye toh Embah? Kenapa disimpan? Kenapa nggak dibuang sekalian? Kiai tersenyum lemah. Karena kebenaran itu bukan untuk dibuang, tapi dijaga. Dan yang bisa menjaga adalah orang yang tidak menginginkannya. Semua terdiam. Kalimat itu seperti tombak yang menghantam dada Pak Idi. Malam itu, mereka bermalam di dalam ruangan suci itu. Kiai Sulaiman mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia menemukan naskah emas saat menjadi utusan rahasia ke India. Tentang perang para wali dengan kelompok Suung di masa lalu. Dan bagaimana ia akhirnya menyegel lorong waktu agar tidak bisa digunakan oleh siapapun, kecuali seseorang yang tidak akan pernah mengejar kekuasaan. Pak Idi. Tapi di tempat lain, jauh dari Gunung Lawu, sebuah api hitam menyala dari dasar sumur tua di Jawa Timur. 4 lelaki berjubah hitam duduk melingkar. Di tengah mereka, ada kitab Suung, ditulis dengan darah. Pemimpin mereka adalah pria muda dengan mata merah menyala, Ki Jagat Asmara. Pak Idi telah membangunkan sang penjaga. Saatnya kita membuka kunci kedua. Salah satu pengikut bertanya, apakah kita siap, Guru? Sudah terlalu lama kita menunggu. Sekarang, dunia harus kosong. Jiwa-jiwa harus kembali ke asal. Dan semua makna harus sirna. Biarkan Suung memimpin. Mereka mengangkat tangan, dan dari kitab itu,
Keluar asap hitam yang melesat ke arah Gunung Lawu. Di Gunung Lawu, Pak Idi terbangun dengan rasa tidak enak. Rokoknya sudah habis. Ia menatap langit-langit gua, lalu ke arah Kiai Sulaiman. Embah, kayaknya Wong Sung itu mulai gerak. Kiai mengangguk. Mereka sudah tahu kau hidup. Mereka akan mengejarmu. Tapi yang paling penting, mereka akan mencari Taman Bayangan. Tempat di mana ruh para leluhur ditanam, dan tempat terakhir naskah emas disembunyikan. Rara mencabut sesuatu dari balik selendangnya, sebuah kunci emas kecil berbentuk bintang 8. Ini, peninggalan terakhir Embah Kakung. Katanya, hanya bisa digunakan oleh orang yang tidak memiliki dendam. Pak Idi mengambil kunci itu. Yowes, waitu, le, saiki saate dolan nang Taman Bayangan. Nek nggoleki rahasia, yo sekalian ngoprek kebone. Tapi suara dari luar lorong membuat semua terdiam. Langkah kaki, banyak, dan dari celah masuk, muncul mata-mata merah. Bayangan-bayangan hitam. Kelompok Suung telah tiba. Fajar belum benar-benar menyingsing saat suara langkah kaki memenuhi celah-celah lorong batu di Gunung Lawu. Bau dupa terbakar bercampur dengan tanah basah dan hawa kematian yang samar. Di ambang pintu gua tempat Kiai Sulaiman dibangkitkan dari laku tidurnya, bayangan-bayangan hitam mulai merasuk. Wali Paidi berdiri di depan mereka, mengangkat tangan kanan memegang kunci emas yang baru saja diberikan Rara Manggala. Tangannya yang satu lagi menggenggam rokok yang masih mengepulkan asap tipis. Di belakangnya, Kakang Wirya dan Rara bersiap dengan napas tertahan. Kiai Sulaiman tetap duduk bersila, membaca zikir dalam hati, seperti memancarkan pelindung dari dalam dirinya. Sapa kui? Aja-aja mau nawarin MLM. Gumam Paidi sambil memicingkan mata. Bayangan-bayangan itu perlahan menjelma menjadi wujud yang jelas. 4 orang berjubah hitam, wajah mereka tertutup topeng dari kayu warangka, menyerupai wajah manusia setengah binatang. Di antara mereka, satu sosok paling besar, matanya menyala merah. Ia adalah Ki Jagat Asmara, pemimpin Suung. Wali Paidi, akhirnya kita bertemu. Suaranya dalam, seperti berbicara dari balik jurang. Paidi meludah ke samping. Yowis, saiki piye? Kowe arep debat, opo tarung gelut? Ki Jagat tersenyum tipis. Kita tidak butuh darahmu, Paidi. Kita hanya butuh kunci itu. Berikan, dan kami akan membiarkan kalian hidup. Paidi menatap kunci emas di tangannya, lalu menatap Kiai Sulaiman. Sang Kiai masih diam, namun matanya memberi satu isyarat. Jangan serahkan kunci itu, apapun yang terjadi. Lah iki kudu tak jawab pinter opo bodoh. Ya. Ia melangkah maju, perlahan, lalu mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Iki kunci rahasia leluhur. Kunci ilmu dan makna. Dadi, ya jelas ora tak kasih. Tiba-tiba, Ki Jagat mengangkat tangannya. Bayangan di belakangnya melesat cepat ke arah Paidi. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Kiai Sulaiman menepuk tanah dengan tangan telanjang. Gema getaran menyebar. Udara seperti meledak tanpa suara. Bayangan itu terpental ke belakang. Jalanmu salah, Jagat Asmara. Kau ingin membuat dunia menjadi kosong, tanpa arah, tanpa makna. Tapi dunia ini sudah ada jalannya sendiri. Dan Paidi adalah bagian dari jalan itu. Ki Jagat tertawa kecil. Kiai tua, sudah terlalu lama kau sembunyi di gunung. Dunia telah berubah. Para wali telah dilupakan. Kini giliran kami untuk menulis ulang sejarah. Dan kalau begitu, Paidi menimpali, mari kita rebut ballpointnya. Pertarungan terjadi.
Tubuh Paidi melesat. Cepat, jauh lebih cepat dari manusia biasa. Ia melompati batu, menendang bayangan, dan dari tangannya memancar cahaya yang belum pernah ia sadari. Rara menahan serangan bayangan dengan cahaya dari kalung peninggalan ibunya. Wirya mengayunkan tongkat kayu tua milik mbah buyutnya yang ternyata adalah pusaka pengusir kegelapan. Kiai Sulaiman melindungi area lorong dengan zikir panjang dan garis-garis ayat yang ditulis di udara, membentuk dinding tak terlihat. Tapi serangan Ki Jagat tak terbendung. Ia tidak hanya menggunakan tenaga, tapi kosongnya rasa, serangan batin yang menguras makna. Setiap kata, setiap niat, terasa dipelintir dan dihisap ke dalam kehampaan. Paidi hampir roboh. Kepalanya terasa kosong. Ia mendengar suara ibunya, suara masa lalu, suara dirinya sendiri ketika kecil. Semua berbisik pelan, lalu hilang. Semua suara berganti sunyi. Allah, jangan biarkan aku jadi kosong, ucapnya dalam hati. Tiba-tiba, dari dalam dadanya, suara lain muncul. Lembut, tenang. Selama engkau masih mengingat satu nama, engkau tidak akan pernah kosong. Shollu ala Nabi. Dan Paidi berteriak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tubuhnya kembali bercahaya. Cahaya itu menembus kegelapan, menyilaukan Ki Jagat. Satu persatu bayangan musuh terbakar dan menghilang. Ki Jagat mundur. Marah, tapi juga takut. Baik, kalau begitu, kita bertemu di Taman Bayangan. Dan ia menghilang bersama kabut hitam. Hari itu, langit cerah di atas Gunung Lawu. Paidi duduk lemas di batu besar. Rokok menyala lagi di bibirnya. Wirya terbaring lelah, sementara Rara membersihkan luka di tangannya. Kiai Sulaiman berdiri, menatap langit. Perjalanan selanjutnya akan jauh lebih berat. Kita harus segera ke Taman Bayangan. Paidi mengangguk. Di mana itu, Mbah? Di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh orang yang pernah kehilangan segalanya. Hutan Bayangan di perbatasan Ponorogo dan Pacitan. Rara menunduk. Itu tempat di mana ibuku dikuburkan setelah dibunuh pengikut Suung. Paidi menepuk pundaknya. Yowis, ayo kita berangkat. Wong lebaran juga masih lama, daripada nganggur. Sementara itu, di kaki gunung, Ki Jagat menatap sebuah peta tua. Taman Bayangan adalah tempat terakhir mereka. Tapi kita tidak butuh Paidi. Kita hanya butuh darahnya. Dan darah selalu meninggalkan jejak. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah, muncul seekor macan hitam bermata dua, makhluk pelacak warisan kuno yang bisa mengendus garis keturunan spiritual seseorang. Cari dia, cari mereka, dan saat mereka membuka pintu Taman Bayangan, kita akan masuk bersamanya. Perjalanan menuju Taman Bayangan akan menguji lebih dari sekadar kekuatan. Ia akan menguji hati, masa lalu, dan niat. Karena taman itu bukan hanya tempat rahasia leluhur, tapi juga tempat di mana setiap niat akan dikembalikan dalam wujudnya yang asli. Apakah Paidi akan tetap menjadi dirinya? Atau malah tenggelam dalam sejarah yang tidak ia pilih? Langit berwarna jingga kemerahan, pertanda senja mulai menutup hari. Ketiga sosok yang lelah itu, Wali Paidi, Kakang Wirya, dan Rara Manggala, menapaki jalan setapak berliku di hutan Taman Bayangan. Pepohonan rimbun berbisik pelan, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh terungkap. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan menjadi satu dengan detak jantung mereka yang bergema kencang. Paidi menghisap rokok terakhirnya. Asap membubung tipis ke udara. Di tangan kanannya masih tergenggam kunci emas yang bersinar lembut, menunggu saat yang tepat untuk digunakan.
Aku rasa iki lebih dari sekedar dolan-dolan. Taman bayangan ini bukan sekedar nama, tapi sebuah ujian buat kita. Rara mengangguk pelan. Iya, setiap langkah kita terasa seperti dijaga oleh bayangan masa lalu dan masa depan. Kakang Wirya yang membawa tas berisi peralatan dan pusaka hanya mengangguk. Matanya terus mengawasi sekeliling. Siaga. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi batu besar berbentuk punden berundak. Di tengahnya, sebuah altar batu berdiri kokoh, tertutup lumut dan akar pohon tua. Di sana tergeletak sebuah gulungan naskah yang berkilauan seperti emas cair. Pak Idi mendekat dengan hati-hati. Ia membuka gulungan itu perlahan. Tulisan-tulisan kuno dalam aksara Jawa dan Sanskrit bercampur menjadi satu, mengisahkan asal mula kekuatan naskah tersebut. Sebuah warisan leluhur yang mampu menghubungkan dunia nyata dan dunia roh. Tiba-tiba udara berubah dingin. Bayangan gelap muncul di sekitar mereka, makin membesar dan mendesak. Ki Jagat Asmara dan pengikutnya muncul dari balik pepohonan. Mata mereka merah menyala penuh dendam. Serahkan naskah itu, bentak Ki Jagat. Suaranya menggema di hutan sunyi. Pak Idi mengangkat kunci emas. Naskah ini bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijaga. Kalau kau pikir bisa mengambilnya dengan mudah, kau salah besar. Perang batin dan fisik pecah. Pak Idi dan teman-temannya berjuang dengan segala kemampuan mereka. Rara memanggil energi dari kalung peninggalan ibunya. Wirya menggunakan pusaka tongkatnya untuk melindungi. Dan Pak Idi menyalakan kekuatan cahaya dari dalam dirinya. Dalam momen yang sangat genting, Pak Idi mengaktifkan kunci emas. Cahaya menyilaukan menyebar dari altar batu, menyelimuti semua yang ada di sana. Naskah emas mulai bergetar, dan tulisan-tulisannya memancarkan aura keemasan yang menenangkan. Ki Jagat berteriak putus asa saat kekuatan cahaya itu menyerap dan mengusir gelap dari tubuhnya. Satu persatu pengikut Suung runtuh dan lenyap menjadi debu. Ketika cahaya mereda, Pak Idi berdiri tegak. Ia memandang naskah emas yang kini menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya. Kiai Sulaiman yang tiba-tiba muncul dari bayangan berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa. Engkau telah melewati semua ujian, Pak Idi. Kini, naskah ini bukan lagi beban, tapi tanggung jawab. Jagalah dengan hati yang tulus dan niat yang suci. Pak Idi menghela napas panjang, menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir, tapi sebuah babak baru telah terbuka. Aku siap, Mbah. Aku bukan hanya sekedar pelawak dengan rokok dan sarung. Aku adalah penjaga jalan, penjaga makna. Di kejauhan, langit malam mulai turun, menutup hari dengan kedamaian yang baru. Cerita perjalanan Wali Pak Idi mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kegelapan dan cobaan hidup, kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kekuatan fisik atau ilmu semata, tapi dari keyakinan, niat tulus, dan kesetiaan pada kebenaran. Ketika hati kita tetap menjaga cahaya iman dan tidak terpengaruh oleh kehampaan dunia, maka kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah dan makna hidup. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Ini mengingatkan kita bahwa segala ujian dan tanggung jawab yang kita hadapi sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuan kita. Maka, yakinlah dan terus berjuang dengan hati yang ikhlas. Cerita Wali Pak Idi ini adalah sebuah karya fiktif yang dibuat seolah nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Kisah ini bukan kejadian nyata, namun pesan moral yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir.
Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk berikan komentar, like, dan subscribe agar saya bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.